dalam keadaan seperti apapun aku hari ini. Aku tahu bahwa Engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu memberi saat aku meminta, Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk, Bapa yang punya rancangan yang terbaik bagi hidupku. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kita, sehingga pada malam hari ini kita boleh kembali menyatakan kesatuan hati, iman, dan pengharapan kita kepada Yesus Kristus melalui ibadah rumah tangga, di mana yang menjadi keluarga penghimpun pada malam hari ini adalah keluarga Bapak Noktobe. Dan karena itu Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita masuk di dalam ibadah dan memulai ibadah. Marilah kita berdiri. Bersama-sama kita menyanyikan pujian Kasih dari Sorga.
hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai ibadah kita. Ibadah yang kita laksanakan pada malam hari ini kiranya jadi di dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kemurahan kasih Tuhan tidak pernah berhenti hadir di dalam hidup kita. Sekalipun ada begitu banyak persoalan-persoalan yang kita alami, pergumulan-pergumulan yang kita alami, tetapi kita aminkan pergumulan-pergumulan tidak pernah melebihi sukacita, berkat dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu patut dan layak bagi kita untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu mari kita nyatakan ungkapan syukur kita dengan menyanyikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Yesusku, buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Yesusku, buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Dipuji dan dimuliakanlah nama-Mu ya Bapa di sorga, Bapa yang berlimpah dengan kasih setia dan rahmat,
yang selalu memelihara kehidupan kami sehingga sampai detik ini kami tetap dalam keadaan sehat penuh selamat, semua karena pertolongan dari Tuhan. Dan malam ini Tuhan, kami boleh kembali menyatakan kesatuan hati, kesatuan iman dan pengharapan kepada Yesus Kristus bersama dengan saudara-saudara seiman kami, bersama dengan keluarga Bapak Noktobe. Ya Bapa di sorga, malam ini kami selain memuji dan memuliakan namamu, pun kami telah mempersiapkan hati mendengar firman. Suci kuduskan hati dan pikiran kami, agar kami layak berada di sekitar firman-Mu, memahami dan mengerti kebenaran firman itu, dan hidup di dalamnya. Tuhan, jauhkan kami dari berbagai pikiran yang sia-sia, dan mari Tuhan bersabda kepada kami, karena kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan hadir di tengah-tengah kita pada saat ini telah saya pilih dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai ayat 14. Ini merupakan sambungan dari perikop pada hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Rasul-Rasul Menanti-Nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang selalu rindu untuk mendengarkan firman-Nya, terlebih bila kita hidup di dalam kebenaran firman itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan malam ini berbicara tentang bagaimana murid-murid Yesus menanti janji dari Tuhan Yesus sebelum ia naik ke sorga. Kalau kita berbicara tentang janji, maka saya kira ini adalah sebuah perkara yang menjadi keseharian kita. Kita mungkin pernah mendapatkan janji dari seseorang, ataupun kita pernah memberikan janji kepada seseorang. Yang pasti Bapak Ibu, bahwa bila ada seseorang memberikan janji kepada kita, maka waktu atau masa di mana janji itu diberikan, diucapkan sampai dipenuhi tentu menjadi waktu yang sangat menggelisahkan bagi kita. Mungkin menjadi waktu yang sangat membosankan bagi kita, menjenuhkan bagi kita, dan tidaklah heran kalau ada begitu banyak orang yang tidak suka menunggu, apalagi menunggu sesuatu yang tidak pasti kapan akan datang atau kapan akan dipenuhi. Maka muncullah istilah menunggu atau menanti adalah pekerjaan yang sangat menjenuhkan. Sekalipun mungkin dalam masa itu kita tidak pernah melakukan sesuatu. Tetapi benar bahwa menunggu, sekalipun itu di dalamnya kita tidak mengerjakan sesuatu, betul-betul ini adalah perkara yang menjenuhkan, bahkan mungkin melelahkan, karena menguras energi berpikir kita, bahkan bukan hanya mendatangkan rasa bosan, capek, namun seringkali juga menanti ini, menunggu ini mendatangkan dosa
bagi kita. Dosa, perkataan, katakanlah seseorang itu terlambat datang, kemudian kita mulai memaki, kita mulai bersungut-sungut, kita mulai mengomel, mendatangkan dosa pikiran, karena membuat kita memiliki pikiran-pikiran yang negatif dengan banyak praduga kita. Menunggu sebuah janji yang tidak ditentukan. Kapan janji itu akan dipenuhi juga dialami oleh murid-murid Yesus di dalam perikop ini setelah Yesus naik ke surga. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa menjelang Yesus naik ke surga, ia memberikan janji kepada murid-muridnya. Dan janji itu mengatakan, jangan meninggalkan Yerusalem sampai kamu menerima kuasa atau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu menjadi saksiku. Jadi ini salah satu janji yang diberikan oleh Yesus. Dia naik ke surga dan menjanjikan Roh Kudus dicurahkan kepada murid-muridnya. Berarti Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, waktunya tidak pasti, tidak ditentukan. Apakah seminggu setelah Yesus naik ke surga, sebulan atau setahun? Yang diminta oleh Yesus hanyalah mereka tetap menunggu di Yerusalem sampai janji itu dipenuhi. Lalu, apakah mereka juga mengalami rasa bosan? Apakah mereka juga mengalami rasa jenuh, lelah dalam menunggu janji itu? Sebagaimana yang dialami oleh kita pada umumnya. Pembacaan kita memberikan kesaksian bahwa murid-murid ini punya cara tersendiri di dalam menanti janji itu. Mereka punya cara tersendiri di dalam menanti janji yang sudah disampaikan oleh Yesus, yang tentu saja bahwa salah satu faktor yang membuat mereka siap dan sabar dalam menanti janji itu karena mereka sudah tahu dengan sangat pasti, mereka sudah membuktikan bahwa Yesus tidak pernah mengingkari janjinya. Segala sesuatu yang ia katakan selalu mampu ia genapi. Yang kita mau pelajari dan teladani saat ini adalah apa yang dilakukan oleh murid-murid di dalam menanti janji dari Yesus. Dikatakan tadi dalam ayatnya yang ke-14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ada hal yang menarik di sini, yaitu disebutkannya satu demi satu nama murid-murid itu. Kalau kita perhatikan, di situ disebutkan Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Apa yang mau dikatakan di sini? Apa yang mau diperlihatkan di sana? Bahwa adalah hal yang sulit sekali membuat orang-orang yang berbeda-beda menjadi sehati. Adalah perkara yang tidak mudah membuat orang yang berbeda itu menjadi sepakat. Kalau kita perhatikan mereka yang disebutkan namanya ini, di sana ada mantan nelayan Petrus, mantan juragan kaum nelayan Yohanes dan Yakobus, mantan pemungut cukai Matius, dan juga tidak ketinggalan Simon orang Selot. Namun mereka bisa bersekutu, mereka bisa sehati. Karena satu-satunya hal yang dapat mempersatukan mereka adalah perintah Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang mempersatukan mereka. Mereka bersatu hati untuk tetap tinggal di Yerusalem sesuai dengan perintah Yesus. Tanpa mereka sadari pula, mereka telah mewujudkan doa Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Yohanes 17 ayatnya yang ke-11 mengatakan, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Dikatakan tadi,
Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Bertekun bisa berarti tetap sabar. Bertekun bisa berarti tidak bosan, tidak henti-hentinya, juga bisa berarti mengambil bahagian di dalamnya sampai doa mereka terkabulkan. Saudara-saudara, menanti memang bukan pekerjaan ringan. Kadang-kadang menanti itu menyebalkan. Para rasul pun memahami hal itu, sehingga mereka tidak hanya bertopang dagu dalam menunggu, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Yesus sendiri di dalam Matius 18 ayat 19 sampai 20 mengatakan, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan terbukti bahwa ketekunan mereka, kesehatian mereka, doa mereka bersama-sama sungguh berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan tidak membiarkan mereka lama-lama menunggu untuk mendapatkan pemenuhan janji itu, yaitu kuasa Roh Kudus. 10 hari setelah janji itu diberikan, Tuhan Yesus menggenapinya, yang akan kita peringati pada hari Minggu yang akan datang, yaitu pencurahan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, cara yang dilakukan oleh para murid ini juga sangat kita butuhkan, baik di dalam kehidupan pribadi, di dalam menanti berkat-berkat Tuhan. Ketekunan itu sangat penting. Jangan baru minta 1 kali tidak terkabulkan, langsung berubah pikiran, berpikiran negatif dan sebagainya. Sikap ini juga sangat dibutuhkan di dalam persekutuan kita yang terdiri dari berbagai macam perbedaan. Pertama-tama yang harus kita bangun adalah sikap sehati. Sikap sehati akan membuat kita merindukan persekutuan dan memampukan kita bersekutu dengan tulus. Sebab jika ada sungut-sungut dan perselisihan dalam hati orang-orang yang berdoa, maka mereka tentu tidak dapat berdoa dengan sungguh-sungguh. Sementara firman katakan doa yang dijawab adalah doa mereka yang sungguh-sungguh meminta di dalam nama Yesus. Dikatakan tadi dalam bacaan, mereka semua berarti tidak hanya diwakili oleh 1 orang saja, tetapi semua mengambil bahagian dalam persekutuan yang semacam inilah. Roh Kudus akan hadir untuk memperlengkapi kita semua. Karenanya Bapak Ibu, kenali setiap janjinya di dalam firman-Nya dan bertekunlah menanti janji itu, karena sesungguhnya setiap janji yang diberikan oleh Tuhan pasti akan Ia penuhi. Jaminan apapun, janji apapun yang kita dapatkan dari kebenaran firman-Nya, mari kita menantinya dengan tekun, bukan berdiam diri, tetapi dalam ketekunan doa. Saudara-saudara, kita semua sekarang ini merindukan pemulihan untuk keadaan terpuruk yang dialami oleh bangsa kita, ataupun keadaan terpuruk yang dialami oleh pribadi lepas pribadi maupun persekutuan. Kita rindu keadaan kita dipulihkan. Tetapi apakah cukup bagi kita untuk rindu dan berdiam diri? Tidak. Kita butuh ketekunan doa, kesehatian bersama untuk memohon kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya bagi kita. Terpuji Yesus selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, untuk sejenak mari kita masuk di dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Untuk saat teduh kita, marilah kita meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan, dan sekaligus akan mengiringi ungkapan syukur kita dengan diiringi oleh pujian janjimu seperti fajar.
Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satukan hati kita di dalam doa mendukung pokok doa yang sudah diberikan oleh keluarga kepada kami. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami memuliakan nama-Mu oleh karena kemurahan kasih-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir di dalam hidup kami, memenuhi kehidupan kami. Bahwa dalam segala kondisi Tuhan tetap membuktikan kasih setia Tuhan kepada kami. Ketika sampai detik ini Tuhan, kami sehat, kami selamat, itu hanya karena kemurahan kasih Tuhan. Dan lebih daripada itu Tuhan, satu hal yang selalu memampukan kami untuk bersyukur kepada-Mu adalah jaminan keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur karena malam ini kami boleh menyatakan kesatuan hati, iman, dan pengharapan kepada-Mu melalui persekutuan kami, di mana yang menjadi keluarga penghimpun kami pada saat ini adalah keluarga Bapak Noktope. Dan pada malam ini Tuhan, kami satukan hati kami, berdoa untuk keluarga ini, mensyukuri kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi mereka, sehingga mereka tetap dalam keadaan sehat, penuh selamat, dan tidak kekurangan satu apapun. Dan kami tetap memohon pemeliharaanmu bagi keluarga Bapak Noktope. Kami berdoa ya Tuhan, untuk Bapak Maya dalam mengangkat segala aktivitasnya setiap hari bersama dengan Mama Maya. Biarlah kiranya Tuhan selalu memberkati mereka. Perlengkapilah mereka dengan sehat selamat. Perlengkapilah mereka dengan ketekunan doa. Karuniakan kekuatan
kepada mereka. Karuniakan hikmat kepada mereka. Karuniakan kesabaran kepada mereka. Bertekun mengangkat segala aktivitas sekecil apapun. Karena kami percaya ketika ada kuasa Tuhan yang besar hadir di sana, maka berkat-Mu akan selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Demikianlah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan keluarga Bapak Nuktorpe. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak di dalam pendidikan mereka, secara khusus Marcel yang akan masuk di dalam bangku pendidikan SMP. Kami mohon Tuhan, berkatilah mereka, berkati anak-anak Tuhan, sehingga kerinduan mereka, harapan mereka di dalam ketekunan boleh mereka capai, mereka boleh raih. Dan kami meyakini Tuhan bahwa selalu ada rancangan yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi setiap anak-anak Tuhan. Dalam pertumbuhan, berkatilah mereka Tuhan, supaya bertumbuh dengan sehat selamat dan tidak kekurangan satu apapun. Bentuklah anak-anak ini menjadi pribadi-pribadi yang berbakti kepada orang tua, dan terlebih lagi berbakti kepada Tuhan. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi mereka. Dengan demikian ya Tuhan, sehat selamat selalu Tuhan nyatakan kepada mereka. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk Maya yang saat ini sedang sakit. Tuhan kiranya ulurkan tanganmu yang penuh dengan kuasa, jamah pergumulannya dan pulihkan keadaannya. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk saudara kekasih kami Tanti yang rencana akan berangkat dari Korea menuju ke Indonesia. Kami mohon Tuhan, mungkinkan itu baginya, bukakan jalan baginya. Rencana ini kami percayakan dalam tangan kasih-Mu, dan kami meyakini Tuhan bahwa Engkau akan menyatakan kemurahan kasih-Mu di dalam rencana saudara kekasih kami Tanti, sehingga kalau Tuhan mungkinkan, dia boleh melakukan perjalanan dengan sehat selamat dan tidak kekurangan satu apapun, dan dipertemukan bersama dengan keluarganya. Kami pun mendoakan Tuhan untuk segenap keluarga dimanapun mereka berada, jauh maupun dekat. Berkatilah mereka Tuhan, supaya mereka pun tetap sehat selamat. Kami mohon Tuhan, jaga lindungi keluarga ini, sehingga mereka dijauhkan dari segala cobaan, godaan, mara, bahaya, sakit, penyakit, secara khusus wabah virus corona yang mewabah sekarang ini. Ya Bapa, kalau mereka punya pergumulan-pergumulan lain, kami percaya bahwa Engkau selalu menyediakan jalan keluar bagi setiap pergumulan yang dialami oleh anak-anak Tuhan yang bertekun, berdoa kepada Tuhan dan menanti jalan keluar dari Tuhan. Ya Bapa di surga, bawalah mereka keluar sebagai pemenang dari pergumulan apapun yang mereka alami. Tuhan, kami mendoakan seluruh jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Biarlah Tuhan memberkati pekerjaan yang ditekuni jemaat-Mu, mendatangkan berkat-berkat di dalam hidup mereka, mencukupkan segala yang dibutuhkan oleh jemaat Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit seperti yang dialami oleh Ibu Martina Bura, Mama Eki Adrian Petrus Toding, Bapak Andarias Kumbongkila, Albert Musa Rai Tiranda. Tuhan, kami percaya Tuhan punya kuasa untuk memberikan kepulihan, dan kami mohon Tuhan, berikanlah kepulihan itu kepada saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan yang saat ini terbaring juga di rumah sakit, juga diberkati oleh Tuhan sehingga mereka dipulihkan oleh Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami datang berdoa kepadamu bagi mereka yang lemah imannya, dikuatkan Tuhan. Kalau ada yang berduka hati, dihiburkan oleh Tuhan. Mereka yang di PHK, yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan sekarang ini, kami mohon kepadamu ya Tuhan, Engkau mencukupkan segala yang mereka butuhkan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami mohon kepadamu, berkenanlah untuk persembahan yang telah kami berikan. Dengan demikian ya Tuhan, setiap berkat-Mu yang ada pada kami pun mendatangkan sukacita bagi kami ya Tuhan. Inilah doa kami. Kami percayakan seluruh hidup dan kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan, tuntun hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan terimalah kami yang datang bermohon kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mempersatukan kami di dalam doa bersama demikian.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat kita berdiri untuk bersama-sama mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan pujian Serahkanlah Hidupmu Padanya. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjalani kehidupan kita dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan kepada Yesus Kristus yang akan senantiasa memberikan jalan keluar bagi kita dan yang akan memimpin kita, memelihara kita agar tetap dalam keadaan sehat penuh selamat. Teruslah memuliakan namanya, jadi berkat bagi sama kita, dan dengan iman kita terima jaminan berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, memimpin, memelihara, menopang, memberkati keluarga Bapak Noktope, dan juga memberkati seluruh jemaatnya dari sekarang ini kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita. Terima kasih kepada keluarga Bapak Noktope yang menjadi keluarga penghimpun pada malam hari ini. Terima kasih kepada jemaat yang tetap setia menyatakan kesatuan hati, iman dan pengharapan bersama dengan saudara seiman. Teruslah bertekun karena Tuhan akan berkenan memberkati mereka yang bertekun di dalam doa kepadanya. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.